Sosial Korupsi Dana Corona dari Kompas TV, Minggu 6 Desember. Menteri Sosial Julian Batubara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap bantuan sosial di Kementerian Sosial. Penetapan status tersangka terhadap Julian ini merupakan tindak lanjut operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sabtu 5 Desember. Mengutip pemberitaan kompas.com Minggu 6 Desember, selain Menteri Sosial, KPK juga menetapkan 4 tersangka lain, yakni MJS, AW, AIM, dan HS. Di media sosial, kasus ini menjadi perhatian dan keprihatinan karena kasus ini terkait dugaan korupsi terhadap bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi virus corona. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (UGM) Zainur Rohman mengatakan pendapat publik soal kasus ini wajar. Menurut dia, dugaan korupsi bantuan sosial ini telah menyakiti hati masyarakat di tengah situasi sulit karena pandemi. Korupsi bansos ini sangat jahat karena secara tidak langsung memotong bantuan yang dibutuhkan orang miskin yang sedang berdampak pandemi COVID-19. Masyarakat merasa sakit hati atas pengkhianatan amanat berupa korupsi bansos di kala pandemi seperti sekarang ini, kata Zainur saat dihubungi kompas.com Minggu 6 Desember. Zainur menilai ada celah sehingga menyebabkan dugaan korupsi terhadap penyaluran bansos karena ada mekanisme penunjukan langsung pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penyaluran bantuan ini. Dengan penunjukan secara langsung di Kemensos yang memang tujuannya bisa dipahami dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan agar bisa mencapai tujuan cepat. Itu tidak aneh kemudian jika terjadi tindak pidana korupsi, ujar Zainur. Dalam kasus ini, dugaan korupsi itu dilakukan melalui adanya fee yang disepakati, yakni sebesar 10.000 per paket sembako yang bernilai Rp300.000. Menurut Zainur, dalam penanganan kasus ini ada 2 hal yang seharusnya menjadi fokus KPK. Pertama, menelusuri lebih jauh untuk mengetahui kemana saja aliran dana yang diduga dikorupsi. Kedua, KPK diminta untuk tidak hanya menggunakan pasal suap atau gratifikasi kepada para tersangka, namun juga pasal pencucian uang untuk memastikan uang yang diperoleh dari suap atau gratifikasi, dana bansos ini mengalir kemana saja. Dengan pasal pencucian itu, upaya untuk menarik semua harta hasil kejahatan juga bisa dilakukan secara maksimal, ujar Zainur. Apresiasi kerja KPK. Pukat juga mengapresiasi KPK yang menunjukkan taringnya tanda kutip dalam memberantas korupsi di Indonesia. Meski di tengah kewenangannya yang terbatas akibat revisi Undang-Undang KPK. Khususnya kepada pegawainya di tengah-tengah kewenangannya yang sudah sangat minim dengan dipretelinya kewenangan melalui revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019. Ini merupakan prestasi yang harus diapresiasi dari pegawai KPK. Dengan revisi Undang-Undang KPK, sejumlah kewenangan KPK menjadi terbatas termasuk dalam hal penyadapan. Dari spirit juangnya yang sangat tinggi, kewenangan yang dimilikinya seadanya, tetapi semangat kerjanya luar biasa. Terbukti dari OTT yang dilakukan kepada 2 menteri dalam 2 pekan terakhir, sebut Zainur. Sebelumnya pada 25 November 2020 KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dalam OTT di Bandara Soekarno-Hatta. Edi baru tiba dari Amerika Serikat. Menteri yang merupakan kader Partai Gerindra itu kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ekspor benih lobster. Meski jumlah OTT yang dilakukan menurun secara signifikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Zainur menilai kinerja yang ditunjukkan KPK akhir-akhir ini menunjukkan harapan. Tapi dengan 2 OTT terakhir ini mengembalikan spirit juang bagi teman-teman di internal KPK dan memberikan sedikit harapan bahwa KPK ini masih memiliki nafas juang untuk membasmi korupsi di Indonesia, kata dia. Wow, Menteri Sosial ditangkap KPK. Breaking news, Menteri Sosial Juliari Batubara resmi ditangkap KPK.
Menteri Sosial Juliari Batubara telah dilakukan penanganan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut disampaikan Ketua KPK Firly Bahuri pada Minggu 6 Desember 2020. Setelah penyidik KPK melakukan pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti, maka penyidik menyimpulkan JPP telah melakukan tindak pidana korupsi, ujarnya, dikutip dari siaran langsung YouTube Kompas TV Minggu. Juliari Batubara akan dilakukan penahanan selama 20 hari, yakni pada 6 sampai 25 Desember 2020. Sebelum ditahan, Juliari bakal dites virus corona dan menjalani isolasi sendiri selama 14 hari. Kita lakukan upaya pencegahan COVID-19, ujar Firly Bahuri. Juliari Batubara disangkakan melanggar pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (JO) Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Respon Jokowi. Presiden Joko Widodo buka suara soal penetapan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka. Presiden Joko Widodo buka suara soal penetapan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka. Ia mengatakan akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Jokowi berujar dirinya sejak awal sudah mengingatkan para menterinya untuk tidak korupsi. Kita hormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK, ujarnya dikutip dari presidenri.go.id Minggu 6 Desember. Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju jangan korupsi, jelas Jokowi. Ia menegaskan pejabat negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi dalam pemanfaatan anggaran negara, baik untuk APBN maupun APBD provinsi, kabupaten, dan kota. Itu uang rakyat, apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan corona dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat, tegas Jokowi. Ia menyebut dirinya tidak akan melindungi orang yang terlibat korupsi dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semua percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik dan profesional, ujarnya. Menteri Sosial dari partai apa sih? Kita lihat ya. PDIP ya. Profil Mensos Juliari Batubara jadi tersangka KPK. Background pendidikannya tak main-main. Berikut profil lengkap Menteri Sosial Juliari Batubara. Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bantuan corona. Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut atas OTT yang dilakukan KPK pada Jumat 5 Desember. Terlepas dari pemberitaan tersebut, sebetulnya siapa sosok menteri kelahiran 22 Juli 1972 ini? Berikut Tribun News sajikan profil lengkapnya yang dirangkum dari berbagai sumber. Juliari Peter Batubara lahir di Jakarta pada tanggal 22 Juli 1972. Pria yang akrab disapa Ari ini merupakan anak tertua di keluarganya. Sejak remaja ia sudah diarahkan oleh sang ayah untuk bisa meneruskan bisnis milik keluarga. Meski demikian, Juliari mengaku tidak mendapat perlakuan istimewa dan semua dimulai dari bawah. Awalnya saya diajak untuk membesarkan perusahaan keluarga. Penting. Juliari dalam urusan pendidikan juga tidak main-main. Ia diketahui telah menempuh pendidikan di dalam maupun di luar negeri. Setelah lulus SMA tahun 1991, ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Ia mengenyam bangku kuliah di Riverside City College dan kembali melanjutkannya di
Chapman University, California. Setelah lulus tahun 1997, Juliari langsung kembali ke tanah air dan mulai masuk ke perusahaan sang ayah pada 1968. Berikut daftar riwayat pendidikan Kemensos. Sekolah di sekolah Kristen sampai SMP, SMA di SMA 8, 91 sampai 95 di Riverside City, dan lanjut S2 di California. Nah, 2005 sampai 2006 program studi ilmu manajemen pasca sarjana Universitas Indonesia dan Harvard University Business School. Kuliah jarak jauh Microeconomics of Competitiveness. Tidak penting itu mah. Dari partai apa ini? Juliari mulai terlibat politik praktis pada saat menjadi anggota Badan Pemenangan Pemilu Pusat PDI Perjuangan tahun 2003 dan 2008. Kemudian pada 2010 ia akhirnya dipercaya menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum DPP PDIP hingga sekarang. Berikut rincian perjalanan organisasi Juliari. Oh, PDIP toh. Yang aja dari PDIP, ribet amat sih. Menteri Sosial ditangkap KPK, Sekjen PDIP bongkar titah Megawati sebelum kadernya jadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristayanto akhirnya menanggapi polemik yang menyandung salah satu kadernya Juliari Batubara. Sosok yang didapuk jadi Menteri Sosial tersebut kini ditetapkan sebagai tersangka. Soal Juliari yang ditangkap KPK, Hasto mengungkapkan jika dari awal dia telah memberi peringatan bagi kader-kadernya yang duduk di kursi pemerintahan agar tidak melakukan korupsi. Alah, ngomong kosong. Jadi ini bukan kali pertama Menteri Sosial korupsi ya. Mensos Juliari Peter Batubara resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Politisi PDIP ini harus berurusan dengan hukum dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana bantuan sosial penanganan corona berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020. Berikut daftar Mensos yang tersandung kasus korupsi. Yang pertama, Bahtiar Hamzah. Dikutip dari acch.kpk.go.id, pria Aceh 31 Desember 45 ini merupakan mantan Menteri Sosial periode 2001 sampai 2009. Bahtiar didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mesin jahit, pengadaan sapi potong, serta pengadaan sarung. Tepat 5 Agustus 2010 KPK secara resmi menahan Bahtiar. Bahtiar berasal dari Partai Persatuan Pembangunan dan dihukum penjara 1 tahun 8 bulan penjara dengan denda 50 juta. Murah banget. Sikat banget. Bahtiar terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menyetujui. Murahnya dia cuma 1 tahun. Yang kedua, Idrus Marham. Diberitakan Kompas.com, mantan Mensos Idrus Marham resmi ditangkap KPK pada Jumat 31 Agustus 2018 setelah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Sebelumnya Idrus ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau. Idrus saat itu diduga menerima suap bersama-sama dan tersangka Eni Maulani Saragi. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hanya menjatuhkan 3 tahun penjara serta denda 150 juta subsidiar 2 bulan kurungan pada Idrus. Cuma 3 tahun pemirsa. Sudah deh, tidak menarik.